Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Bustan Studio. Hari ini kita akan melanjutkan training SketchUp plugin sesi ketiga ya. Coba saya share screen dulu. Yang mana? Ini aja. Share-nya. Ini ya. Oke. Kemarin kita, sampai sini ya. Kemarin tuh saya ada kesulitan di bagian yang join push pull itu ya. Tapi nanti saya akan ulangi sedikit lagi di sini dari extrusion tools lah. Ini saya tulis 50 aja. Di sini Abang ada pertanyaan dulu nggak dari yang kemarin itu? Barangkali ada yang mau ditanyain dulu? Yang ini ya? Coba ya, coba. Stop share. Abang yang share. Udah di-share belum? Share screen. Yang ini? Ya. Terus? Kemarin sampai yang buat lebar-lebar ininya ya? Ya. Ya sih. Terus ada yang mau tanyakan dulu? Udah lanjut aja. Lanjut. Enggak, karena kemarin sampai tadi tuh latihannya tuh yang pas di sini nyendat-nyendat. Tadi masih sampai sini karena pas mirroring ininya tuh pindah-pindah si garis ininya. Pindah-pindah, coba sekarang. Bentar ya. Udah dilanjut aja nih. Lanjut aja. Lanjut aja. Nanti bagian ini menuju ya ke kotak-kotak tadi itu. Oke, gitu. Nonton lagi. Balik ke yang tadi ya. Ya. Stop share dulu, saya balik ke share. Oke. Ini saya balik dari ini ya, dari yang garis-garis ini ya. Mudah-mudahan sekarang berhasil. Oke, ini jadi pakai extrusion tools dulu. Ini select all. Sorry, suara. Window, extrusion tools, vector, tarik ke ini yang hijau 0,06, enter, maukan semuanya, reverse, yes, export, no. Dicek dulu semuanya senada warnanya. Kalau sudah, masuk lagi ke sini, Ctrl A. Nah, ini join push pull. Nah, oh ya, ternyata ini dia kalau mau membuat ketebalan dia long click. Saya ada tertulis di situ long click. Jadi klik yang panjang, habis itu dinaikin sampai di dimension bawah tuh ada offset sampai 0,2. Sampai 0,2 segitu. Aduh, suara saya serak banget. Kalau misalnya kita nggak nyampe 0,2 atau kelebihan gitu misalnya, nggak apa-apa, klik aja dulu di luar. Sebelum kita oke kan, kita bisa atur di sini. Ini offset ini ada tulisan ini, kita bisa apakah 0,1, dia akan mengecil.
Kalau misalnya kita mau 0,2, jadi sebelum kita pencet OK, kita bisa atur dulu gitu ya. Oke. Nah, saya mau 0,2, kalau gitu sudah. Lalu kalau sudah ini checklist yang nggak bisa, kita klik aja di luar. Klik exit. Nah, sudah kan? Begitu. Kalau sudah, lalu saya mau bikin ini berkali-kali, berulang kali. Jadi saya mirror dulu satu kali. Mirror, mana? Mirrornya pakai ini ya, pakai mirror. Saya ambil garis midpoint. Midpoint itu bentuknya yang bulat gini. Nah, saya arahin ke tengah, lalu ke atas. Atasnya tuh yang aksis warna biru. Nah, klik erase no. Udah jadi satu. Gitu ya, terus jadi satu gerbang. Nah, ini akan saya copy ke diperpanjang 3 kali. Tapi sebelum itu saya mau selesaikan dulu bagian bawahnya nih. Saya mau bikin kaki di sini. Nah, untuk itu ini saya mau grup dulu dan bikin komponen, make komponen. Karena kalau make komponen itu dia akan kalau di AutoCAD dia kayak ngeblok gitu ya. Jadi dia kalau objek ini diubah, nanti objek lain yang di copy dari objek ini dia akan ikut gitu. Jadi, aku jelasin lebih lanjut lah tentang komponen. Jadi ini saya bikin komponen aja, create. Nah, sudah. Lalu saya mau bikin kakinya nih. Saya mau bikin kakinya dari garis yang ini. Garis yang ini. Nah, garis yang ini saya ambilnya dari titik ini sampai titik sini. Jadi titik tengah ini sampai titik tengah ini. Jadi kita harus benar-benar persis ya sebenarnya ini line-nya di titik tengahnya ini. Yang ya di sini lah ya. Nah, saya akan potong di sini dan di sini. Potong aja langsung kayak gini. Nah, sehingga saya cuman kalau udah terpotong, nah dia birunya tinggal segini nih karena udah ada perpotongan dari sini ya. Nah, ini saya ambil move. Potongnya klik apa ya? Potongnya pakai line aja. Jadi dia kalau misalnya setiap garis yang bebas kan, kalau terpotong dengan garis lain dia akan motong. Dia akan terpisah gitu. Jadi move, saya pindahkan dulu ke ruang yang bebas. Misalnya ini 30. Nah ini saya mau turunin ke bawah, tapi dengan batasan dasar gitu. Batasan dasar maksudnya ada lantainya ya. Lantainya saya bikin gini aja. Nah gitu. Nah dia kan ada ketinggian nih. Sebenarnya saya maunya persis ada di sini si objek ini. Jadi nempel gitu. Ini jangan lupa di grup dulu. Cancel. Ini di grup dulu, make group. Lalu saya turunkan. Nah, turuninnya move aja ke bawah sampai nempel. Nah, dia ada tulisan on face in group. Jadi dia pas di situ. Nah, ini untuk memproyeksikan garis ini ke bawah, kita bisa pakai drag atau yang paling gampang ini pakai ini aja deh, pakai extrusion tools lagi yang vektor. Jadi pakai extrusion tools vektor, kita ambil garis ini, tarik ke bawah sesuai garis aksis warna biru sampai dia itu ya melebihi lantai tadi. Klik gitu. Nah, reverse no, explode no. Nah, objek ini saya mau potong. Objek ini saya mau potong dengan ini. Caranya klik kanan di sini, lalu intersect faces with model, klik. Nah, dia terpotong sudah. Bisa jadi kita ambil objek ini saja, di copy lagi, pakai Ctrl C, lalu keluarin Ctrl V. Nah, saya membutuhkan objek ini. Sudah selesai. Ini kakinya. Nah, tapi saya mau bikin detail nih di sini. Ya Allah, ini nggak dapet ya. Oh ya, kurang. Kurang nih. Bentar. Ini nggak ngisi.
Bentar ya, ini diperbaiki dulu. Line, ini harus sampai full ya, maunya kayak gitu. Ini juga, tinggal kasih garis aja sini. Nah, yang ini nggak jadi dipakai ya, karena belum sempurna. Delete. Saya ambil yang ini lagi, balik, copy lagi. Oke, nah udah sempurna. Nah, saya mau bikin ini jadi kaca transparan, terus ada garis-garisnya. Jadi kayak kaca kan nggak mungkin bentuk lengkung kayak gitu kan. Jadi dia ada bilah-bilahnya. Dan bagian pinggir-pinggirnya ini dikasih kayak list gitu, kayak kusennya. Tapi saya mau bikin kusennya dari bentuk bulat aja gitu ya. Bisa bulat, bisa kotak, bisa juga. Tapi saya mau bikin bulat aja. Jadi saya pisahkan objek ini dan objek pinggirannya. Saya mau ngambil bagian pinggirnya doang nih sekarang. Bagian pinggirnya saya klik banyak, lalu klik kanan, select only border edges. Nah, udah kayak gini. Saya pilih di JHS Power Bar. JHS Power Bar sudah punya belum, Abang? Coba lihat di toolbar-nya. Ada yang namanya toolbar JHS Power Bar. Oh, sebentar. Loading banget nih, mau. Komputer saya lagi nge-hang nih, nggak tahu kenapa. Bentar ya, saya stop share dulu. Oh, toolbar. Yes. Belum ada ya? Apa itu JHS? JHS Power. Mungkin pluginnya belum masuk sih. Yeah. Di luar plugin yang folder SKP 2015, ada plugin-plugin yang di luarnya kan? Ada itu yang namanya JHS Power Bar versi berapa? Bentar. Cek dulu presentasi. Plugin SKP. Nah, di luar-luar tuh ada JHS Power Bar yang versi 2019. Nah, itu nanti kita masukin itu. Nah, bisa. Bentar. Balik lagi, saya mau share my screen, share. Oke. Maksud saya tuh yang ini nih, toolbar ini ada JHS. Oke, di sini juga saya belum masukin ya. Tapi begini, cara masukinnya adalah, ini loadingnya lama banget nih 2018. Gini Bang, ini kelihatan ya screen saya. Ya. Ambil di window, habis itu ada extension manager. Nah, ini kita install extension. Ambil dari folder kemarin yang saya kasih. Mana? Di plugin ini kan ada yang di luar-luar nih. Selain yang ini ya, di bawah luar-luar tuh yang saya bikin baru-baru itu. Terus, nah ini ada JHS Power Bar 2019. Nah, ini boleh open. Coba. Nah, nanti dia masuk kayak gitu. Yang ini nih, barnya. Kalau sudah, tutup saja, terus rapikan di sini.
Saya save dulu deh. Oke, ini saya lanjut ya. Line yang atas, ini bisa dua-duanya ya, atau satu-satu. Satu-satu aja deh. Line yang atas, saya klik yang ini nih, lines tutup di power bar, JHS power bar ada lines tutup, tinggal klik. Lalu kita atur diameternya. Diameternya kalau nggak salah cuma 1 cm. Ya, saya cek dulu nih. Kalau 10 kegedean, makanya kemarin tuh error. Oh ini, tutupnya 0,1 cm. Jadi ini 0,1 cm. Presisinya 10. Presisi itu adalah segmen si tubenya itu. Jadi kalau misalnya kita mau bentuknya dia kotak, bikin aja 4 gitu ya, 4 sisi. Ini 10 supaya jadi lingkaran. Saya pencet OK. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya garis, habis itu mau dibikin ada tubenya, misalnya kita lagi bikin batang-batang bambu atau apa gitu. Nah, kita tinggal bikin garis-garis rangkanya aja, beberapa garis, habis itu kita kasih ketebalan tube gitu. Nah, ini udah jadi satu objek gitu ya. Dia tergrup di sana. Nah, yang begitu juga bagian bawah nih. Saya seleksi begitu. Sorry. Malah pencet yang lain. Nah, ini gini ya. Ini ada juga yang namanya super weld. Nah, ketika kita klik ini, kan ini terputus-putus nih satu-satu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau gabungkan, kita bisa pakai super weld. Jadi kita seleksi dulu semuanya, lalu kita klik super weld ini, lalu kita coba klik lagi. Nah, dia sudah menjadi satuan, satu kesatuan. Jadi nggak usah ngeklik satu-satu gitu. Ini kita klik lagi yang tube ini. Oke, sudah. Dia sudah jadi bagian listnya. Nah, untuk bagian tengahnya ini saya mau kasih dia material. Materialnya di sini. Ambilnya adalah shortcutnya B, atau kalau misalnya mau pencet icon yang ini, Pine Bucket. Nah, itu dia akan muncul di sini. Ini material, kita bisa pilih, saya mau pilih glass yang ini, lalu pilih yang ini. Yang ada tanda garis miring ini adalah dia transparan ya. Dan ini bisa kita edit juga. Di situ nanti. Kalau misalnya kita udah masukin gini, klik, nah terus kita mau edit, diklik si objeknya, terus edit, lalu kita atur apakah warnanya, atau ini opacity-nya, dia ke transparan atau tidaknya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu saya mau bikin garis-garis tengahnya. Nah, garis-garis yang hidden ini saya mau munculkan. Jadi saya tinggal klik kanan, select only soft edges. Nah, soft edges. Lalu kita pergi ke entity info. Softnya jangan dicentang dan tidak perlu smooth juga. Dah, sudah. Jadi dia sudah seperti itu. Tapi ini kan masih terpisah-pisah. Saya klik banyak, lalu klik kanan make group. Nah, kalau sudah, saya grup keseluruhan. Klik kanan lagi, make group. Gitu. Kalau sudah seperti ini, saya pindahkan ini, objek ini, ambil tengah-tengahnya ya. Sedapat mungkin ambil tengah-tengahnya. Ini. Saya letakkan di sini. Itulah. Nah, jadi sebagai kaki. Gitu. Lalu miring pinggirnya juga, sebelah kanannya juga. Jadi saya tinggal mirror, pakai mirror, ambil tengah-tengah midpoint, ambil satu aksis terus ke bawah. Iris 0. Dah, jadi ini sudah jadi satu gerbang seperti ini. Lalu yang ini saya masukin ke dalam grup yang ini ya. Saya X. Saya masukin ke dalam grup ini, edit paste in place. Dah. Lalu kalau misalnya ini saya mau panjangkan, mau saya tambahin, saya tinggal mirror 3 kali.
Ini kayak gini, klik. Naikin ke atas. Erase, no. Sekali lagi. Erase lagi mana? Mirror lagi. Ambil midpoint. Tengah-tengah. Ke atas. Erase, no. Nah. Seperti itu. Ini sudah selesai objek yang ini. Nanti kita ini hide dulu. Sorry, dia nggak mau di hide. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita kasih kaki lah ya. Kasih rectangle saja. Taruh di sini sampai ke ujung. Lalu kita kasih, oke. Ini misalnya kita sudah bikin dasarnya seperti ini kan terlalu mepet dengan pinggirnya. Kalau misalnya kita mau keluarin, kira-kira dikasih jarak semeter keluar, itu kita tinggal offset. Offsetnya tuh pakai ini. Nih. Jadi klik si benda ini, tarik keluar. Saya 1 meter. 1 meter berarti 100 cm. Oh, kegedean deh. 10 cm aja. Kegedean juga. 1 cm, weh. 1 cm kecilan. 5 cm lah ya. Nah, gitu. Ini saya delete, yang ini juga saya delete. Lalu kita kasih ketebalan P sekitar 0,5 cm. Kayak gitu. Macro. Nah, ini kalau misalnya kurang kelihatan, ya kita atur-atur lah ini mau di bawah atau di atas. Ya, begitu ya. Oke, sudah ini objeknya seperti itu. Nggak terlalu susah ya untuk membawahnya. Boleh dicoba, Bang? Saya save dulu. Startnya dari mana nih? Stop share. Bentar ya, coba script apa? Yang kemarin kan gantung. Ya. Coba mungkin supaya terukur ukurannya lebih sesuai mirip dengan yang indah tadi, kita mulai dari yang ini aja ya, Bang. Mulai lagi dari yang tadi yang ini, dari garis ini lagi. Jadi kita abaikan dulu ini. Kita ulangi lagi dari extrusion tools yang ini. Di copy keluar dulu. Ini di copy dulu. Keluar. Ya. Move. Sambil pencet kontrol. Ya, ke samping kanan lah. Ke samping kanan ya. Kiri. Kalau kanan boleh, kiri boleh. Pokoknya yang leluasa ya. Jangan sempit-sempit gitu. Sini aja ya. Boleh. Nah, sekarang seleksi seluruh garisnya. Masuk ke dalam grupnya. Gini. Ya, kontrol A. Oke. Nah, pakai extrusion tools. Di extension ada nih. Vector. Nah, terus ambil agak dideketin ya, kayak garisnya kurang kelihatan tuh, yang warna hijau. Sorry. Nah, control undo dulu ya. No aja. Oke. Hilang dah.
Kopiannya tadi ke undo juga. Nah, kalau untuk ngegeser, scroll tekan, habis itu shift ya. Scroll ditekan lalu shift. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, masuk ke dalam grupnya. Nah, Ctrl A. Nah, extrusion tools by vector. Ya, ikutin aksis warna hijau. Dekatkan ke salah satu garis, klik, arahkan ke aksis warna hijau. Nah, 0,06 ukuran. 0, ya, enter. Nggak mau ya? Ctrl Z dulu, Bang. No ya. Kenapa ada masalah di sini ya? Kliknya agak, klik abis itu klik sekali, kliknya tuh yang klik gitu aja, jangan ditahan. Lalu arahkan tangannya keluar. Klik satu kali, jangan ditahan. Arahkan, kayak gitu. 0, ya, di situ koma soalnya. 0, langsung ketik 0,06. Enter. Nah, gitu. Nah, kalau sudah klik di luar, nanti dia akan kasih perintah dialog box tadi. Panah. Tuh, balik lagi. Aduh. Itu udah rusak tuh, udah ada garis-garis yang lain. Nah. Oke, ini ini ya. Ini kan warna biru semua nih. Kita ubah dulu jadi warna putih semua nih. Jadi seleksi semuanya si objek bidang ini. Ctrl A. Nah, pencet klik kanan pas di bidangnya. Terus reverse face. Ya, itu. Nah, udah. Sekarang lalu langsung join pushpull-nya dimainkan. Join pushpull udah ada belum? Oh, belum keluar ya. Buka dulu di view toolbar, join pushpull-nya dihidupkan. Oh, ini udah ada nih, sorry. Ini udah ada. Okay. Oh, itu. Kepencet nggak tadi? Yang J. Nih, pindah ke ruang. Nah, dia long klik, jadi ini ditahan sampai measurement-nya menunjukkan angka 0,2. Oh, tapi ini harus keseleksi semuanya. Jadi Ctrl A. Nah, pencet J-nya ini, yang J. Nah, terus pencet yang panjang, tekan si ininya. Di situ. Nah, long click tuh dibilang, long click. Udah sampai 0,2 ke atas. Nah, 0,2. Gimana lihat 0,2? Oh, ini. 0,27. Kalau nggak presisi pun nggak apa, klik aja di luar. Baru sebelum di oke, ini offsetnya kita klik di sini. Kita pencet yang ini, kita. Aduh, ini udah ke sini nih. Gimana ini? Ubah aja 0,2 ya. 0,2. Ya. Oke. Kalau sudah, baru kita oke. Di luar aja. Sini. Oke, udah hilang.
Ya udah gitu. Udah beres. Jadi ini ukurannya udah sesuai dengan apa yang Indah contohin. Nah, Nah, kalau ini sudah, coba buat tambah lebih banyak. Coba ya. klik dulu di luar, klik dulu di luar. Ini kan dalam grup nih. Oh ya. Nah, sekarang mirror, coba mirror. Klik objek yang mau di mirror dulu, klik si benda ini. Diklik aja, Bang. Kok. Nah, jangan 2 kali, 1 kali ya. Select 1. Nah, nah, lalu pilih yang, nah itu mirror yang itu boleh. Nah, perhatikan ambil yang warna, ambil yang persis di bulat ya. Itu endpoint. Pilihnya midpoint. Pilihnya midpoint. Deketin lagi. Dia nggak ngerti. Nah, itu. Klik. Jangan jangan ditahan ya. Itu jangan ditahan. Enggak ke situ, ke sini dulu. Ke atas. Oh, ke sini dulu. Oke. Nah, merah dulu baru biru. Nah, merah dulu klik. Baru ke atas biru. Oh, merahnya gini ya caranya. Oke. Nah, oke. Iris no. Udah beres. Terus buat yang tapak tadi dulu ya. Nah, kakinya sekarang. Ini ambil, kalau mau ngambil garisnya ini boleh, tapi perhatikan ini benar-benar di tengah ya, supaya dia full nutup. Ini boleh dihapus nggak sih yang ini? Boleh hidden aja deh, hidden. Klik untuk kanan hide. Oke. Mana lainnya yang ganggu-ganggu? Nah, coba ambil bagian tengahnya doang. Ini ya, ambil yang tengah. Ya, dari ujung sini ke ujung yang tengahnya situ. Tadi yang dipotong pakai garis kan, pakai jadi ambil line dulu aja. Ini. Ambil tengahnya. Kayaknya view-nya nggak enak. Ya. Gimana ya? Geser dulu pen, pakai pen. Scroll terus shift-nya tekan. Nah, gitu. Nah, kalau ini udah persis nih tengah, yang ini mesti cari nih. Ya. Tengah. Gini ya? Ya. Sampai biru ya? Biru. Pokoknya salah satu aksis lah. Udah di escape. Nah, tekan. Nah, cari. Tengah-tengahnya mana kira-kira itu kayaknya. Bukan yang itu. Nah, yang itu. Nih, midpoint ya? Kali ya? Ya, mungkin. Keterangannya midpoint? Enggak sih. Enggak menjamin ya? Enggak tahu. Kan tengah. Yes, Oke. Geser-geser itu ada. Cukup. Kalau sudah ini berarti dia escape. Kalau sudah perintah escape langsung. Nah, coba cek. Udah kepotong kan? Kalau sudah kepotong dari sininya, tinggal kita pindahkan. Move sambil dikontrol. Jadi copy. Nah, itu copy di ruangan yang bebas. Kita mau bikin kakinya. Ini kenapa ada ini? Yang cukup bebas ya, jadi. Nah. Ya. Nah, oke. Enak nih. Tinggal buat garis bawah nih, plan. Pakai apa tadi? Pakai rectangle. Ya, boleh. Di situ boleh. Nah, pencet tanda panah ke atas, Bang. Supaya dia biru warnanya. Nah, gitu. Arahin sampai kotak. Nah, coba orbit ke atas supaya ini nggak kelihatan nih. Si kotaknya kayak lurus gitu. Harus dari atas. Orbit. Nah, usahakan melebihi aja. Jadi dia nggak persis banget. Melebihi aja. Ya, boleh ke sana, boleh ke sini.
Oke. Nah, cuman kalau kayak gini nanti dia pas turun ke bawah, dia nggak motong. Lihat nih, hati-hati. Kalau misalnya kita seperti ini ya, bikinnya ini nggak persis, ya kan? Ini nanti kurang. Nah, ini dan ini udah keburu nempel si garis ini. Jadi garis ini udah rusak sih ceritanya sebenarnya. Udah undo aja dulu. Nah, lebih baik dari sini langsung bikin kotak kayak gitu. Ini. Jangan dipasin. Di luar. Di luar. Oke. Luar pun jauh. Ini persis banget nih, hampir ini. Oh. Ini. Jadi kita jauh, ya? jadi dilebihin lah gitu. Gini deh. Jangan di situ juga. Persis ini tangan aku di sini loh. Aduh. Persis di sini, cuman kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Oh. Nah, gitu. Ini. Nah, ya. Nah, gitu. Coba lihat dari atas. Orbit. Pakai apa sih? Shortcut orbit. Jadi putar aja di orbit. Nah, kalau sudah, coba extrude. Ini di grup dulu nih bagian ininya. Plan ini di grup dulu. Nih. Di grup sama ini ya, sama lantainya. Grup enggak, si plan ini aja. Plan ini aja, klik yang banyak. Klik yang banyak. Belum. Klik ini belum warna biru. Nah, kanan make group. Nah, supaya ketika kalau misalnya ini nempel ke sini pun dia nggak akan rusak gitu loh. Ya. Dah. Sekarang yang ini, si garis ini turunin ke bawah di on face. Nah, sekarang ambil pinggir yang ini nggak usah, yang bawahnya ini nggak usah. Jangan dipegang. Nanti dia ngikut turun juga. Nah, itu hanya aja. Move ke bawah pakai endpoint di sini nih. Ini udah paling rendah kan dia. Nah, yang ini yang bawah. Nah, itu turun. Nih. Jadi turun ke mana? Sini aja. Persis akses warna biru ya. Nah, on face on group. Oke, good. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, sekarang extrusion tools. Extension lagi. Extrusion tools by vector. Nah, pencet dulu garisnya yang mau di extrude. Nah, itu baru extrusion tools. Extrusion by vector. Nah, klik garisnya, ambil yang agak jauh lah, yang tinggi, yang paling tinggi. Yang paling tingginya. Nah, turunin ke bawah, klik. Nah, warna biru ya. Nah, sampai dia motong, sampai persis motong. Nah, gitulah ya. Nah, oke. Kalau sudah, klik saja di mana saja. Nanti kita potong juga. Nah, udah kan? Dapat. Sekarang, klik si benda ininya. Klik benda. Oke, reverse, no. Explode, no. Nah, klik benda itu. Oke. Klik dua kali. Klik sekali atau 2 kali ya. Pokoknya klik face-nya. Klik bidangnya. Nah, klik kanan. Ada intersect faces. Nih. Ya, with model. Dah. Nah, dia sudah motong. Nah, si hasil potongan ini di copy, Ctrl C. Ini. Ya. Nah, coba lihat di pinggir tadi ujung-ujung ini kan nggak nutup. Kalau abang nggak nutup juga, tolong bikin garisnya. Ini. Klik. Nah, sampai dia. Pakai ini tadi ya. Sini ya. Ya. Sampai yang gitu. Nah, gitu. Ya. Sebelah sana juga. Oke. Nah, sekarang coba klik dulu di luar, terus klik lagi si face-nya ini. Nah, klik lagi face-nya ini.
Pokoknya sampai ujungnya itu ke bawah ya. Klik. Oke. Kontrol copy. Kontrol C. Dah. Lalu klik di luar. Nah, kontrol V. Paste di depan. Nah, yang bebas ya. Oke, nanti kita mau edit yang ini. Ini kalau misalnya yang ini mengganggu, boleh di hidden dulu, boleh dihilangkan. Delete boleh, atau hide boleh. Bawah nih? Ya. Sorry. Nggak bisa nggak? Bawah ini bisa di... No, jangan satu-satu kayak gitu hide-nya. Di luar aja. Emang dia ini nggak ke bawah nih kayaknya. Jadi ya udah di seleksinya drag aja. Seleksi drag. Nah, boleh juga kayak gitu. Di kanan hide. Ini hide. Jangan di dalam kotak atau nanti dia tidak menjadi satu kesatuan. Dari luar. Nah, jangan masuk. Drag dari sini ke sini, kotakin dari sini ke sini. Gini. Enggak, kebalik. Kiri. dari kanan ke kiri. Kotakinnya dari kanan ke kiri. Nah. Dah, klik kanan hide. Beda ya? Beda. Kanan. Nah. Pencetnya harus di objeknya, jangan di awang-awang. Itu di awang-awang. Nggak kelihatan. Nah. Oke, sekarang yang ini. Ini di-save dulu, Bang. Mau dihilangin semua? Maksudnya tadi si yang ininya aja yang itu nggak ikut gitu. Jadi kan biar dua. Oh, ini aja di copy ya? Jadi ya. Mirror ya? Iya, nanti di Mirror. Di-save dulu ya, Bang. Bisa ya, oke. Nah, sekarang ini mau masukin JHS Power Bar. Sebenarnya ini mau bikin line tutup. Di sini juga ada sih, kalau misalnya di draw ini, coba Bang klik draw ini. Ada. Tuh ada nggak? Nah, line tutup di sini ada nggak ya? Belum ada. Well, Solid Inspector, Sandbook, Advanced Sandbook, Selection. Belum ada nih kayaknya. Work Plan. Benda lain coba sebelahnya lagi ada nggak extrusion tools-nya? Di extension-nya. Yang di extension. Ke bawahnya. Naik turun ke bawah. Lagi. Flatten, vertex, vire. Ini aja. Install baru. Install yang ada aja. Jadi ke Extension Manager. Extension. Ya. Loh, extension apa ya? Window, sorry. Maaf. Extension Manager. Window, Extension Manager. Ya, ini. Install extension. Ini yang tombol warna merah. Kemarin dapat software di Indah, foldernya mana ya? Foldernya di download.
Oh ini kali ini, sorry. Ini coba dipindahin dulu ke all files. Nggak ada all files ya. Oh ya, dia cuma ngedetect Ruby file sih. File yang folder kemarin nggak ada. Atau Indah kasih aja ya lewat chat ini ya. Gimana? Mana ini? Nggak tahu mana. Isinya ya. Dari mana? Oke, Indah kasih aja deh lewat ini, lewat chat ya. Di chat Indah share yang di PC. Aduh, mestinya di download. Lagi SKP yang JS PowerPoint ini. Open. Nah, itu coba lihat di chatnya Zoom. Ini udah kasih apa login JHS PowerBar 2019. Coba di-download dulu. Ada ketemu? Di chatnya Zoom. Udah, yang chat Zoom udah download. Download, oke. Klik to open nih nggak mau. Taruh di mana? Ditaruh di mana? Kayak nggak kelihatan. Kemana? Dia ke otomatis ke download. Tadi di CVS-nya kemana? Ini kan udah centang nih. Kemana tapi larinya? Coba klik kanan, terus open file location. Di apa? Di yang terdownloadnya itu tadi. Open file location gitu. Biasanya di sudut ini ada nih kalau udah terdownload ini. Nih, udah ada nih. Di desktop. Oh iya. Ambil desktop. Nggak bisa, itu nggak bisa. Klik keluar. Nggak bisa diapa-apain nih. Do you want to open? Nggak bisa di-open kayak gitu. Kalau diklik keluar, dia mati nggak? Okay. Nah, dia adanya di desktop. Bagusnya pindahin aja ke salah satu folder plugin deh. Dia terkumpul nanti. Nah, ya gitu. Tapi masukinnya harus buka ini dulu. Masukinnya nggak bisa. Masuk ke ya sini boleh. Oke.
Aha. Oke. Nah, ini yang tadi. Window Extension Manager. Extension Manager. Install extension. Buka folder. Nah, ini. Klik langsung ini. Langsung open. Tunggu sebentar. Nah, masukkan. Nah, dia taruh aja di sini. Sekali, terus taruh. Nah, oke. Nah, sekarang seleksi line yang bagian atas dulu. Satu-satu deh. Line yang bagian atas diselect. Nah, lalu aktifkan ini, lines tutup. Ya, ininya 0,1. 0,1. Precision 10 boleh, ini oke. Nah, udah jadi. Gampang kan? Bikin cup kayak gitu. Sekarang bagian bawah. Nah, dia kan cuma satu-satu tuh. Nah, seleksi seluruh garis yang ada di bawah, di drag gitu, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya. Full ya, jangan cuma yang kelihatan, harus dari sini nih. Nanti yang sebelah situ kurang kelihatan. Dari sini? Iya. Nggak ke bawah. ini sangat. Ya udahlah. Full image. Zoom-nya apa sih? Ayo udah lagi. Nah, udah. Itu belum ke bawah loh, yang satu garis ini belum ke bawah. Tuh, yang garis ini juga nggak kelihatan. Nggak ke bawah. Jadi, full kan tampilan kita. Seleknya dari luar, jangan dari dalam, nggak akan kepegang itu apa. Nah, udah. Nah, ulangi yang ini lagi nih. Line tutup. Belum ya? Belum dipegang, garisnya juga udah biru. Nah, line tutup yang ini. Ya, itu oke. Nah, oh ya, ini kan garis-garis nih ya. Mungkin karena tadi belum di weld. Coba undo dulu. Nah, ini Bang. Ini belum selesai nih. Ini ada satu garis yang nggak kepegang. Ctrl Z dulu, Ctrl Z. Seleksi keseluruhan dari ujung dari luar sampai luar sini. Jadi yang nggak kelihatan pun kepegang gitu loh. Ya. Nah, weld dulu nih. Kasih yang ini dulu. Nih, weld. Super weld. Oke, coba klik lagi sekali. Klik sekali. Nah, kalau sudah, lines tutup. Oke. Nah, gitu kan. Full. Oke, ini sudah. Nah, sekarang mainkan yang tengahnya nih. Bikin kaca. Ganti material. Gimana? Ya, itu. Pencet B. B. Bulat. Nah, pilih material di sini yang gelas. Pilih aja yang warna hitam boleh. Langsung harus. Nah, sekarang kita bikin garis-garis detailnya ya, garis-garis bilah-bilahnya. Klik yang banyak pakai tanda panah. Klik yang banyak. Klik kanan. Select only soft edges. Select only soft edges. Nah, terus pergi ke entity info. Nah, soft sama smooth-nya jangan dicentang. Nah, kalau sudah, klik lagi si objek ini yang banyak, terus make group. Klik yang banyak, klik. Nah, klik kanan make group. Oke, nah kalau sudah, ketiga objek ini, atas, bawah, dan tengah, di grup keseluruhan. Jadi boleh drag dari kanan ke kiri. Drag dari kanan ke kiri.
Nah, gitu. Nah, klik kanan make group. Yes. Nah, klik kanan. Kliknya di objeknya ya, jangan di awang-awang. Nah, udah. Kalau udah gitu, sekarang letakkan objek ini ambil dari apa endpoint yang ada di sini ya, midpointnya itu letakkan di kaki gerbang. Move, pakai move. Ya. Terbangnya nggak kelihatan lagi. Hilang. Ah? Kemana? Kemana? Udah ini. Ke sebelah sini dulu, ini lebih cocok ke sebelah sini. Gimana ngeliatnya ya? Gini. Ya. Sebenarnya kan dia point to point tuh. Dari endpoint yang ada di sini sama endpoint yang ada di situ dia nanti dia ini. persis ukurannya kan. Ya. Ambil midpoint. Taruhlah di titik point di situ. Jadi dia mirip. Midpoint apa endpoint? Midpoint. Deketin lagi, deketin. Itu terlalu jauh jadi kita nggak akurat. Sini harus deketin. Jangan yang itu, ini nih kanan. Ini ujung ini nih. Nih. Allahu Akbar. Nah, ini. Nah, itu. Oh, ini nah, mid itu. nih. Endpoint lah dia. Pokoknya tengah-tengah. Nah, itu. Taruh di kakinya ini yang ujungnya juga nih, yang di sini ada ujungnya. Deketin. Nah, wih. Mana dia? Kuncinya deketin, akurat, terus kita paskan titik to point to point. Untungannya Makanya jangan miring kayak gini, arahnya harus ke depan gini. Nah, gitu, baru pas. Jadi titik yang ini paskan dengan titik yang ini, jadi enak. Kalau perlu lebih dekat lagi itu. Lebih zoom lagi. Zoom. Nah. Pen. Lah yang geser HP itu. Oke. Deketin lagi. Nah, ya. Letakkan di ujung ini. Mundur ke belakang lagi nggak bisa. Kalau sulit, hidupkan. Coba pencet huruf K di keyboard abang. Huruf K. Nah, itu. Nah, langsung jangan midpoint. Mau di mid, ya udah boleh juga. Di mana midnya? Di persis, nah itu karena awalnya tadi bikinnya di ujung situ sih, ujung kanan itu. Tapi itu belum persis. Nanti yang sebelah sana belakangnya nggak selesai gitu. Nggak beres, nggak. Soalnya kan kita bikinnya berdasarkan, nah ini kayak ngambang gitu kan. Nih ngambang. Nah, harusnya dia persis aja di
Ini. Untuk ini. Ambil tengah-tengah dia, endpoint ini. Persiskan di ini. Persiskan. Nih. Ya, klik. Dah. Coba cek sebelah sana. Loh, kok nggak ngepas sih? Kok nggak ngepas sama sekali? Nggak bisa begitu. Kenapa ya? Jadi diambilnya dari ini juga kan? Iya. Ada yang geser. Ini ditarik aja nggak bisa nih? Kayaknya nggak bisa deh. Atau kita coba ambil bagian mana ya? Coba gini, sekarang gini, ambil tampilan lah ya. Ini mungkin ada kesalahan teknisnya, nggak tahu di mananya. Saya perlu cek nih. Tapi ini ditarik bisa nggak sih? Tarik nanti bentuknya nggak sesuai. Ini kayaknya bentuknya udah benar, cuman memposisikannya aja. Sekarang gini, tampilan yang itu yang hapus dulu nih, yang ini dihapus dulu nih, yang belakang-belakang situ. Yang bukan objek yang sudah jadi, itu hapus dulu semua. Ya, ini ya. Yes. Boleh di hide, boleh di Nah, termasuk ini garis ini nih ganggu nih. Termasuk garis ini, yang tadi ada garis panjang tuh. Garis guide. Nah, ini garis guide. Nih. Dilihat aja. Oke, sekarang kasih tampilan frontal. Terus kasih tampilan parallel view. Entah di kamera, entah di view, ada tulisannya parallel view, parallel projection. Udah ya? Ini perspektif, paralel aja, diparalelkan saja. Kamera, paralel. Nah, ini coba saya cek dulu ya. Kayaknya udah benar. Ini ambil dulu tampilan ini, pakai ini edit. View, animation, add scene, create scene. Nah, di sini scene 1 ya. Sekarang ambil tampilan yang scene samping. Nah, oke. Lonjong terus. Ambil klik di scene 1, klik kanan di scene 1 ini, klik kanan, add. Nah, kayaknya nih, ini kan tengah-tengahnya ini. Yang ini tengah-tengahnya ini. Nih, kurang ngepas gitu loh, Bang. Jadi harusnya yang si garis ini tuh adanya di sini. Mungkin ini harusnya si titik yang ujung ini berada di sini. Gitu. Jadi mundur 2, Bang. Aku tahu itu kenapa. Mundur 2. Jadi pasinnya di pundur 2. Di bilah yang kedua. Mundurin. Move. Arahin dulu supaya dia ngepas. Orbit. Scroll, tahan. Nah, posisikan kakinya itu di bilah yang kedua. Itu nggak enak, itu nggak kelihatan nanti. Dari dalam aja. Nah, gitu. Ambil poin yang ini, lalu letakkan di bilah yang kedua ujung. Belum nempel. Deketin lagi. Nah, pokoknya itu tempelin ke sudut. Naik. Sampai magnetik gitu loh. Turun. Kok
nggak bisa turun? Nah itu, nah klik. Lepas. Bisa ya. Lagi-lagi, itu belum kepegang. Sorry, belum kepegang si pas megang move-nya belum kepegang tengahnya. Salah tuh. Kalau escape dulu, escape. Pegang dulu. Ah, tengah, klik, baru tengah lagi. Nah, sini nih. Iya itu benar, tapi ini pastinya di situ nah itu klik. Nah, coba sekarang cek lagi. Di scene 1 sama scene 2-nya. Scene 1, oke. Scene 2. Nah, dia udah sempurna kan. Nah, kemungkinan tadi pas kita bikin yang kaki itu, ada garis yang nggak keikut. Nah, nggak sampai ujung gitu loh. Itu yang membuat dia berkurang sedikit di sini. Oke, nggak apa-apa. So, ini di mirror ke sebelah sana. Sebelah sana. Jadi pakai perintah mirror lagi. Ininya udah diblok udah nih. Udah, itu udah satu kesatuan. Jadi dia nggak akan terpisah-pisah. Tinggal mirror aja. Tarik garisnya. Ya. Ini nih. Mirrornya dari tengah-tengah gerbang. Karena kita mau memirror ke kaki satu lagi. Jadi cari sini. Ya, simetri. Ya, ke bawah dulu boleh. Lalu cari aksis warna hijau. Hijau gini. Hijau. Nah, miring. Iya itu. Nah, beres no. Sudah. Nah, coba cek. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan karena tadi ada yang nggak tergaris itu kan pakai pen itu. Ini bisa belakangan jadinya. Apa bisa ditarik gitu, tarik kayak tarik gambar di Word coba, gitu nggak bisa? Mungkin agak kurang presisi aja dia. Kalau ditarik mungkin bisa sih. Garisnya nggak sama ya tiangnya. Ya, karena dia ada kelengkungan ya, jadi dia agak susah. Jadi kalau mau bikin ulang dari awal tadi, tapi kita harus benar-benar nggak boleh ada yang hilang garisnya. Jadi memang sudah cetakan lah gitu namanya. Tapi kalau mau ngakalin banget, dicobain aja di push dari salah satu bulatan yang ini. Apakah bulatan yang bawah atau yang atas? Kayaknya yang bawah deh. Kalau misalnya kita tarik. Misal nih, kalau takut yang itu nggak presisi di sininya. Ini kan yang nggak terikut kan dua ini nih. Ya. Dua ini. Ngilangin dua ini aja bisa nggak? Ngilangin dua boleh. Jadi tapi gerbangnya jadi lebih kecil pendek, kan. Ya, cuman ya anggaplah misalnya ini konstruksinya jadi nggak benar nih. Ini mau dihilangin gimana? Cobain aja klik 2 kali. Nah, objek yang itu dan yang mau dihilangkan klik yang banyak, klik yang banyak. Klik yang banyak, klik. Nah, delete. Oke. Saya. Klik. Kalau nggak keseluruhan. Gitu ya. Sini juga. Jadi nggak cantik ya, mulainya itu terlalu tinggi. Ya belum tentu sih, kan nanti dia akan berulang-ulang gitu juga kan. Yang mungkin nggak kelihatan juga, nggak apa-apa sih. Scroll switch atau scroll controlnya aja latah. Klik yang banyak, kalau ya klik juga. Udah. Yang ini sekarang semuanya sudah di grup dari satu kesatuan. Gini. Ini terus klik kanan mikro. Nah, coba sekarang mirror. Mirror ya. Mirror aja. Di copy bisa sih, cuman lebih enak mirror sih. Oke, ini mirror. Nah, kalau kayak gini dari mana ngambilnya? Ambil midpoint. Midpoint yang ada di sini, di paling ujung belakang. Atau ujung. No. Mirrornya mau ke dulu nih. Mau ke kan buat terusan-terusannya. Jadi yang harus di mirror cerminnya di mana nih cerminnya gitu loh. Mirror kan cermin ya. Cerminnya mana nih? Kita harus bikin bayangan seolah-olah kita akan membuat cermin di sini nih, Bang. Nih.
cerminnya di sini nih. Begini cerminnya ya kan? Berarti kita harus bikin line-nya di sini dan ke atas. Tapi coba jadi deketin di sini. Ambil midpoint yang ada di sini. Itu bukan midpoint, sorry. Midpoint di tengah. Pasti dia di tengah mid. Tengahnya yang ini lagi. Nih. Itu N. Nah, itu mid. Nah, ya. Nah, itu klik. Arah ke sana, ya, klik. Udah jangan panjang-panjang, kecil aja, jangan panjang-panjang. Dah, gitu. Terus naikin ke atas. Biru. Harus biru. Kalau itu nanti mereng deh. Nah, oke. Tadi jadi pokoknya harus jadi merah sama biru apa gimana? Ada ininya nggak sih? Ini kalau kita bikin seperti ini. Nah, iris. Nah. Oh, belum paham konsepnya kah? Tidak jelas ini. Nah, ini udah. Yang itunya, yang tadi misalnya apa? Coba sekarang abang bikin secara asal deh. Kemana mau mirrorkan? Coba, misalnya ini. Mirror ke. Soalnya tadi kan yang pas tunjukin lagi latihan yang itu lari-lari dia mirrornya. Pas mungkin ya itu karena belum tahu konsepnya apa pas dia tarik garis titiknya itu yang dari mana gitu. Untuk buat lengkungan. Pas sebelum yang ini tuh yang tadi mana tadi ya? Ini hapus yang lagi. dari gambar dasar itu kan? Dari gambar tadi. Ini save dulu ya. Oke, save dulu. Ini tadi. Nah, ini tuh tadinya lari-lari ininya apa? Pas kan mau buat ini nih, ambil ini pas mirror dari sini, kayaknya udah pas di titik ini, tapi malah keluarnya di sini, keluarnya di sini, gitu-gitu. Mungkin miring ya. Ya gitu lah. Oke, balik lagi dulu ya. Memang harus ikut aksis ya. Aksis apaan? Aksis merah hijau ini, Cartesius ini. Merah hijau biru ini. Oke. Ini tambah lagi? Tambah lagi satu lagi lah. Supaya sama. Sekalian untuk ngelatih mirror ya. Ya, boleh. Nih. Terus sini lagi nih. Ya. Merah, biru. Kalau gini, apa jadinya? Mereng nanti. Entah kemana, nggak tahu. Nggak jelas. Oke. Jadi banyak. Jadi panjang. Nah, sekarang kita ini kan tampilan ya. Oke, sekarang bikin kakinya dulu deh, boleh? Seperti yang tadi Indah bikin. Maksudnya lantainya. Bikin lantainya. Buatnya di luarin ya? Ya, tapi ngikutin aja ukuran yang ada di sini. Jadi tatakannya, ngikutin tatakan ini, lalu kita nanti offset 5 cm keluar. Jadi pakai rectangle, terus ukur bawahnya tuh kira-kira berapa. Dipersisin aja. Persis di ujung kaki ini ke ujung kaki itu gitu. Jadi nanti ketika Anda mau kasih lihat cara menampilkan objek ini secara simetris gitu. Ini kan bangunan simetri nih. Kalau bawahnya nggak simetri nanti dia agak kurang cantik aja. Jangan ke bawah dulu, ya, langsung diagonal, Pak. Kalau bikin rectangle langsung diagonal. Nah, pastikan di tempat yang warna biru. Kalau perlu pencet panah ke atas.
Panah ke atas dia akan mengunci, dia jadi warna biru. Oke, cari titik ujung sekali. Harus dekat. Kalau jauh kita nggak akan tahu apakah dia sudah presisi atau belum. Deketin lagi yang ragu-ragu. Terus, kan nggak kelihatan nih. Puter aja dikit. Manteng. Atau pencet K deh, supaya kelihatan dia punya. Nah itu, tuh. Nah gitu, klik. Nah, kalau sudah, kita offset dulu 5 cm keluar. Offset pakai ini ya. Nih. Arahin. Nah, ke situ, klik. Arahin keluar. Nah, pencet 5. Nah, kalau sudah, garis yang awal tadi dihapus dulu satu biji, pakai panah. Panah dulu. Perintahnya harus panah aja. Perintahnya jangan offset. Nah, semuanya. Hapus, delete. Satu ini aja apa semuanya? Satu aja dulu. Kalau semuanya nanti semuanya ikut, harus satu dulu. Satu dulu. Nah, baru sekarang ini bisa klik-klik yang banyak. Jadi setiap garis yang ikut, klik yang banyak. Klik yang banyak. Klik. Nah, jadi setiap garis yang ikut dia dilihat. Terus ini kasih ketebalan 0,5 atau 0,6 boleh. 0,5 lah. Turun ke bawah, push, P. Atau ini. Ya. Klik. Arahkan ke bawah, klik satu kali, arahkan ke bawah, masukkan angkanya 0,5 lah boleh biar agak tebal. Ya. Nah, kalau sudah, langsung escape ya. Kalau sudah ini kan satu perintah, langsung escape. Dah, escape. Kalau escape, kok nggak berubah sih dia? Kalau nggak mau berubah, dia pencet aja spasi ya. Ini klik yang banyak, klik. Belum ngikut ini. Klik. Nah, klik kanan make group. Nah, udah. Ini berarti sudah punya bawahan ya. Coba diputer-puter. Nah, tampilan kameranya coba perspektif. Tampilan kamera perspektif. Nah, ini tampilan yang lebih enak ya daripada parallel projection. Nah, oke, jadi saya anggap gambar ini sudah selesai, tapi kita perlu menampilkan gambar ini supaya lebih enak untuk dilihat ya. Saya mau kasih tahu cara menampilkan pakai scene dan pakai apa? Ya nampilin objek inilah. Ini di sini ada pertanyaan dulu nggak Bang? Di modelingnya. Paling tadi yang rumit tuh. Ya. Buat ya. Tadi. Itu garis-garisnya memang harus kelihatan, harus. Iya, harus kelihatan. Cuman belum terbiasa dimainin mouse sama shift control untuk jump gini itu. Ya. Itu aja sih. Kalau itu mungkin nanti bisa pakai layar yang gede kali. Nanti kok. Layar gede. Ya udah. Coba sekarang Indah mau ini dulu ya. Mau share screen dulu. Ini stop dulu ya. Ini save dulu ya. Hilang aja. So, objek ini udah beres ya. Oke. Nah, ini sekarang tampilkan. BT nggak ngajarin? Enggak sih. Aku takutnya kalau misalnya aku terlalu kenceng gitu, nanti muridnya yang aduh kok gini banget. Kasihan. Aduh sorry, suara Indah lagi serak banget. Minum, Bu. Minum. Nggak boleh lagi puasa. Minum. Oke. Kali lah, Ini saya grup dulu ya. Grup. Kok grup selalu ini sih? Oh, saya perlu bikin ini ya. Klik kanan make group. Nah, ini saya mau bikin persis di tengah-tengah ini. Karena kita cuma punya satu objek kayak di sini.
saya mau move, ini ambil yang bawah lah ya, ambil yang bawah, letakkan di sini, persis di tengah-tengah. Aku nggak mau. Nah gitu. Dan yang ini juga persis tengah-tengah. Jadi saya tinggal geser ke kanan saja. Boleh pakai panah ya, panah yang membuat dia menjadi warna merah gini. Lalu saya persiskan di aksis gitu ya. Klik. Nah ini tampilan ini kalau misalnya kita ambil ini top, terus kita zoom extend, nah dia persis di tengah-tengah gitu. Kalau misalnya kita nggak punya garis-garis yang lain ya, objek-objek yang lain, dia persis di tengah. Nah setelah ini saya suka bikin yang tadi perintah yang view, animation, add scene, create scene. Nah, jadi kita kalau misalnya gambar denah atau gambar bangunan rumah kan dia perlu banget kayak gini. Jadi kita nampilin denah, tampilin tampak, tampilin potongan. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi ambil top view ini. Kalau mau dipotong, ada yang namanya ini section. Section di sini belum keluar ya. Kalau misalnya mau toolbar section, tunggu turun ke bawah. Udah sectionnya mana ya? Oh nggak ada. Oh itu, ini section ini. Nah kita pencet ini, place di sini. Nah ini dia besar sedikit karena di sini masih ada objek sebenarnya, cuman nggak kelihatan ya. Apa? Move ke atas. Misalnya ini kan kalau misalnya denah kan biasanya semeter di atas permukaan lantai. Taruhlah segini semeter. Gitu. Itu kalau perlu ya. Tapi sekarang Indah belum perlu untuk dipotong. Jadi Indah punya cuman mau mengasih tampilan tampak-tampak aja. Jadi ini saya abaikan. Scene 1 oke. Scene 2-nya saya mau ambil tampilan depan, front view. Nah, setiap bikin seperti ini, Indah selalu bikin zoom extend. Nah, jadi dia fokus gitu, memenuhi layar, ya, memenuhi layar. Tapi dengan catatan kita nggak punya objek-objek yang lain yang di luar, jadi fokus di objek ini. Kalau misalnya ada objek-objek yang luar boleh dihapus atau di hidden. Nah kalau sudah, ini klik kanan lagi, add, terus ambil tampilan tapak samping. Nah seperti ini, lalu di zoom extend lagi. Nah supaya dia full ya, klik kanan lagi, add lagi. Begitu seterusnya sampai kita mau berapa tampilan yang kita tampilkan gitu kan. Misalnya ini dari pinggir udah, belakang perlu di zoom extend boleh, enggak juga nggak apa-apa sih. Terus add lagi ya, add. Lalu tampilan sebelah sininya lagi, zoom extend lagi, add lagi. Lalu kita ini isometrik, zoom extend lagi. Kalau ini sih Indah biasanya supaya lebih enak ya, zoom extend kan terlalu penuh ya. Saya suka scroll lalu zoom extend update. Enggak add. Nah gitu. Ininya 35 nggak apa-apa. Kalau field of ininya mau dinaikin boleh juga, naikin aja. Zoom extend terus ini gini. Klik kanan update. Nah gitu ya. Nah ini scene ini kita bisa mainkan. Jadi kalau misalnya kita udah ngambil tampilan-tampilan yang mau kita ambil, kita tinggal mainkan ini, play animation. Nah, jadi dia ngasih tahu bentuk objek kita tuh seperti apa, seperti ini. Nah, ini di SketchUp seperti ini. Nah, di objek kita tersimpan. Kalau mau kita simpan, kita bisa simpan dalam bentuk video, kita bisa simpan dalam bentuk JPEG. Nah, misalnya segitu ya. Cukup. Ini kita stop. Nah, misalnya udah oke nih, udah enak. Saya mau simpan ini dalam bentuk video. Ya, video caranya file, export, animation, animation video. Nah, terus ini optionnya boleh kita atur dulu supaya nggak terlalu lama atau apa gitu ya. Custom Studio, training plugin misalnya ya. Ini option 720 oke.
inilah ya tampilan begini aja ya, oke aja. Terus curve tunnel boleh ekspor. Nanti dia akan exporting. Agak lama sih ya, berapa menit nih? Karena tadi 720 ya, agak besar nih filenya. Nah, itu untuk ekspor video. Kalau ekspor image, gampang aja. Tadi tinggal pilih yang image. Gitu Bang, untuk tampilan-tampilan. Mudah ya ini? Sudah tahu kalau tampilan-tampilan ini? Belum? Oke, jadi yang pasti sedapat mungkin kita taruhnya di tengah-tengah gitu si objek kita. Jadi tampilannya bagus gitu. Sebenarnya nggak di tengah-tengah juga nggak apa-apa, cuman ya lebih enak di tengah-tengah. Jadi pas di aksis. Jadi kalau misalnya nanti ini akan dihubungkan ke software lain, misalnya Lumion atau apa, nah kita akan mudah mencari titik acuan awalnya gitu. Jadi kadang-kadang di software lain tuh dia berpatokan di si aksisnya itu. Jadi kalau misalnya kita naruh benda ini jauh dari aksis itu, begitu masuk ke Lumion atau masuk ke software lain, dia munculnya jauh gitu. Jadi kita agak susah mindahin lah atau apa-apa. Jadi sebaiknya di objek-objek SketchUp deket-deket sama aksisnya. Nah, ini udah selesai untuk video. Kalau untuk objek image, kita tinggal ini aja. Misalnya saya mau ambil yang frontal, yang depan. File, export, 2D graphic, JPEG. Optionnya ini boleh diatur ya, misalnya mau lebih tinggi atau better quality atau gimana. Ini saya oke aja. Curve tunnel 1, export. Nah, ini untuk satu objek. Nah, jadi tapi ini nggak ke rekam semuanya. Kita tergantung scene mana yang kita ini. Tapi ada juga sih yang kita mau rekam seluruhnya, se-full scene ini pakainya yang ini, file, export, animation lagi, tapi image set. Nah, ini. Curve tunnel 2, oke lah ya, kita cobain aja dulu. Optionnya kita perlu ini mungkin yang besarnya ya. Oke, coba kita ekspor. Oh, ada 2 ya. Bentar. No, kita ambil 4 misalnya. Ekspor. Nah, dia agak lama ya karena animation. Dia ngomongnya animation tapi padahal dia akan terbentuknya image gitu nanti. Itu tersave semua 1 sampai 6 nih. Ya, sampai 6. Oh, kalau yang tadi itu satu. Tadi satu. Dan lebih cepat. Ini nggak tahu ini kenapa ya jadi banyak. Kita cek ya. Sebentar lagi. Atau saya cek dulu apa yang sudah ada di sini. Ini kelihatan ya. Indah pindah tab. Waduh, banyak banget. Asli ini. Ini yang kerekamnya banyak banget. Harusnya ada settingannya tadi jangan 720 atau jangan apa. Ini banyak banget ini setiap inian. Setiap apa ya? Ini banyak banget nih. Aku cancel aja lah ya. Nggak mau banyak banget. Delete image files created, yes. Jadi kalau ini kan kalau scene 1 gini, nah dia kan ada pergerakan tuh. Nah setiap pergerakan itu dia tek pun di bisnya gitu. Jadi kayak bikin scene aja kayak film gitu kan. Nah kalau nggak mau kayak gitu, paling kita atur ininya gini, setting. Di sini ada settingannya, animation, kita bisa setting ininya, scene transition-nya nggak usah di nggak usah enable, jadi dia langsung ke scene berikutnya gitu, nggak ada delay, jadi ketika kita klik ini langsung, jadi kalau misalnya kita play pun sekarang tek gitu kan, langsung nggak ada pergerakan. Nah coba kita cobain lagi dengan tampilan seperti itu. Kalau misalnya kita bikin image set, mana tadi animation, export ya, export, 2D graphic.
Animation, image set. Ini option. King cobiannya. Yang kecil aja lah. Yang gede-gede. Ini oke. Lalu saya mau export. Jangan 2, tadi 4 aja. Export. Nah, lebih singkat. Nah, itu langsung 6 gitu kan. Nah, coba kita cek di hasil yang udah kita punya tadi. Nah, mana gambar saya? Curvy tunnelnya yang 4-nya udah jadi gini doang nih. Nah, gambar ini tadi karena kecil ya, jadi kecil. Ini objek ini kepotong ya, karena mungkin tadi settingan white-nya kepotong. Nah, ini segini, ini gini, ini gini, ini gini. Kayak gitu. Sorry ini, ya kan? Untuk videonya tadi udah ke nih, yang ini. Kita lihat hasilnya. Enggak. Lama ya. Lama banget videonya nggak muncul. Failed. Nggak mau sih. Ya, oke. Iyo. Bentar. Error dikit. Loh, masih ini oke. Ini klik kanan, play. Apa ya, terlalu berat kah? Ya. Oke lah, ini mungkin agak terlalu lama, tapi saya nanti kalau misalnya dia udah jalan nanti dia ini ya. Nah, sekarang abang yang bikin tampilan-tampilan tadi ya. Ini saya stop share dulu, coba abang bikin dari mulai memposisikan objek di tengah-tengah aksis. Yep. Seleksi dulu semua. Lupa ada rumusannya tadi. Ambil garis midpoint. Patokannya di midpoint ini dan di midpoint itu. Move. Ya. Oh, segini. Yep. Midpoint-nya bolehlah letakkan dulu persis di sana. Coba dari bawah ya, nggak kelihatan dari atas tuh garisnya. Nah, ambil tuh bawah sini. Letakkan di situ. Letakkan titiknya di situ. Di move udah belum? Yang bawah sih boleh sih, bawah aja. Nah, itu. Klik. Move. Taruh di endpoint, di aksis. Di titik tengah aksis. Turun. Nah, gitu klik. Nah, baru sekarang dari arah sebelah pinggir. Pinggirnya tinggal digeser aja nanti. Ambil tengah-tengah, cari midpoint. Agak kelihatan ya, bawahnya tuh harus kelihatan. Bawahnya, nah kayak gitu spionnya. Agak zoom out sedikit, zoom out.
supaya ujung-ujung kelihatan. Nah, oke. Sekarang ambil cari midpoint. Justru makin susah kalau misalnya kita nggak tahu ujung-ujungnya. Kalau misalnya kita tahu ujung-ujungnya, kita bisa memperkirakan tengah-tengahnya di mana. Main feeling juga sih, cuman lebih enak. Kayaknya tengah-tengahnya di sini. Terus. Lagi, geser lagi. Nggak dapat kah? Dapat kah tadi midpoint? Nah, jangan kayak gitu banget. Berulang-ulang itu baik-baik. Cuman geser aja, pakai panah yang warna hijau. Tapi harus benar-benar midpoint, ini bukan midpoint kayaknya. Kalau dia nggak bilang midpoint berarti bukan. Atau pakai garis bantu. Nih midpoint nih. Udah dapat. Nah, geser ke kiri dan geser, coba geser ke kiri dulu. Maksudnya tangannya arahkan ke arah kiri. Sambil ditekan ya, sambil dipegang gitu. Nah, klik saja satu kali. Pencet panah kanan atau kiri. Pencet panah kanan atau kiri. Oke, yang kunci ya. Nah, sekarang arahkan tangan ke aksis. Arahkan tangan ke aksis. Ya, klik. Oh. Nah, gitu. Langsung nyiku dia. Ya, nyiku dia, benar. Dah, kayak gitu. Jadi ini udah tengah-tengah nih. Sekarang baru kasih tampilan atas, depan, samping, belakang, samping, simetri. Nah, tadi yang tadi buat ini cari midpoint-nya, terus geser ke kiri, sambil dipencet panah, langsung ke aksis. Oke. Terus ini pakai tampilan nih. Tampilan atas dulu ya, denah dulu. Atas. Terus zoom extend. Nih, yang ini. Nah, kalau sudah, ini kita perbaiki aja ya. Scene 1 ini klik kanan, update. Nah, ini sudah jadi objek ini. Sekarang tampilan depan. Nah, ini kan miring kan. Kita ambil tampilan depan. Nah, boleh kayak gini. Kalau kita zoom extend, coba zoom extend. Ini kan besar, ini kecil, jadi nggak simetri. Nah, kalau udah seperti ini terlalu dekat sih. Nanti ketika dijadikan image, dia tuh motong seperti yang tadi Indah. Jadi memang kita harus lebih kecilin sedikit lah minimal. Agak kasih jarak sedikit ruang pinggirnya. Ini kan terlalu full kan? Tunggu sebentar. Sorry. Oh, abangnya punya baterai. Sudah? Belum. Oke. Nah, ini kita tampilan ini deh, kamera perspektif, jangan paralel. Jadi kita sekarang tampilannya perspektif aja dulu. Nah, coba di zoom extend, habis itu di scroll out sedikit. Nah, kalau udah kita scroll out tuh kadang-kadang udah nggak terlalu tengah-tengah lagi gitu loh. Jadi nge-zoom extend itu untuk membuat dia tengah-tengah. Ketika kita nge-scroll, perhatikan tangan kita upayakan berada di tengah-tengah gitu. Jadi pas nge-scroll out tuh agak nggak jauh-jauh gitu gesernya gitu lah. Oke, kalau ini sudah boleh scene 2-nya di update. Nah, jangan klik kiri, klik kanan. Jadi tadi klik kanan update harusnya. Kalau di back dia nggak ini sih. Dia tidak mengeback tampilan, dia mengeback modeling. Hati-hati ya.
Jadi balik tampilannya ini, perspektif. Nah, majuin dikit. Nah, zoom in di tengah. Nah, bolehlah. Mundur dikit aja. Satu kali tek. Nah, oke. Klik kanan di scene 2. Klik kanan di scene 2, update. Oke, sekarang tampilan dari pinggir samping. Nah, ini kayaknya sudah oke. Oke, mau di zoom out sedikit boleh. Oke. Scene 2-nya klik kanan, add. Nah, sekarang tampilan belakang. Ya, ini boleh, udah oke lah nih ya. Boleh klik kanan langsung di sini atau mungkin juga boleh di zoom extend juga boleh sih. Dia akan lebih naik gitu. Kanan, add. Ya, lagi tampilan dari samping sebelah satu lagi, yang samping sini ya. Oke. Dikit ya. Scene 4-nya di klik kanan add. Lalu terakhir pakai isometri. Nah, isometri ini enaknya si zoom-nya kita besarkan, kita narrowkan sedikit. Jadi klik si zoom ini yang di atas zoom extend. Nah, field of view-nya ganti jadi 60. Tulis saja langsung 60. Itu nggak bisa dipencet. Nah, itu enter. Nah, sekarang kita zoom lebih deketin lagi atau jangan terlalu jauh lah. Ya, boleh. Nah, scene 5-nya, nah ini jangan terpotong ya. Nah, gitu. Scene 5-nya di klik kanan, add. Ya. Sekarang coba di play. Enggak, klik kanan di scene 1 ada play nanti. Nah, play animation. Oke, udah ya. Kalau sudah, stop. Sekarang kita ekspor dia. Tapi sebelum itu disetting dulu view animation, setting, animationnya di bawah, setting. Nah, ini enable-nya nggak usah. Udah, kali aja. Nah, ini di save dulu. Bisa ada sesuatu. Save dulu. Nah, baru kita ekspor ke coba yang image dulu lah. Image dulu ya. File, export, animation, image set. Ya. Masukinnya ke folder yang latihan plugin aja tuh kayaknya biar terkumpul. Oke. Nah, di sini optionnya boleh diatur. Apakah mau kecil aja boleh? Ya. Oke, coba ekspor. Ya, cukup cepat. Nah, sekarang animation. Sekarang mau bikin animation ya. Tadi balikin lagi supaya ada pergerakannya lagi. Kamera, apa tadi? Entah kamera, entah view, ini harus lupa. Pokoknya animation setting. Ya, setting. Nah, ini di enable lagi nih. Ya, oke, tutup. Export lagi, file, export animation. Yang video.
Nah, ini coba pilih yang kecil aja biar nggak terlalu lama ya. Tadi udah lama. Option mau berapa? Oh ya, udah cukup. Mau berapa? Boleh? Di oke. Lalu ekspor. Lama tak? Sama deh lamanya. Ya udah cuma kecil aja tapi. Nah, coba lihat di folder yang tadi yang sudah di save itu. Nah, itu udah gambarnya sudah muncul di latihan plugin tadi. Nah, ini gambar-gambarnya. Boleh lihat. Cuman videonya aja belum selesai ya. Nah, ini. Ini kan di sebelah sini ada tanda panah ya Bang. Tinggal geser-geser aja kali. Nah, tuh. Nah, ya masih agak kepotong ya. Mungkin sama ada diatur apanya ya. Tapi kalau misalnya yang tidak image set, yang satu-satu, dia biasanya dia full sesuai dengan tampilan gambar kita. Mungkin karena ini image set dia ada ukuran menyesuaikan dengan ukuran video gitu dia. Gitu. Oke. So untuk latihan hari ini kayaknya sudah dulu ya. Sudah selesai satu objek. Kita sebenarnya masih ada satu pertemuan lagi nanti di akhir. Ada pertanyaan? Latihan yang ini dulu deh. Latihan yang ini. Diulang dulu kalau kan ntar keterusan lagi nggak ini. Ya, kayak kemarin aja seharian. Oke, aku mau penjelasan sedikit dulu ya sebelum kita tutup. Ini udah muncul yang ini di tes videonya. Ya. Mau lihat coba tes sebentar ya. Agak cepat tapi dia terpatah-patah ya. Okay. Jadi intinya kalau misalnya kita punya objek gambar di SketchUp, kita sudah bisa menampilkan dengan cara seperti itu ya. Jadi, lumayan lah buat yang melihatnya, bisa. Oke. Boleh Anda share sedikit ya untuk materi minggu depan. Minggu depan. Kita hari Rabu bisa, hari Sabtu bisa Bang? Intinya Sabtu ya kalau lihat tanggal ya. Iya. Iya, saya ceritain ulang-ulang di satu hari dulu. Nah, kalau nggak bisa gimana? Senin bisa? Senin Indah bisa sih. Janjian aja. Coba dengan ntar saya kabarin. Oke, jadi untuk materi terakhir, karena kita masih di plugin, boleh pilih nih mau masuk ke latihan yang ini atau mau latihan yang mana nih, Abang? Yang ini rada ribet sedikit sih. Kayaknya menarik yang ini. Ini menarik. Mau coba ya, kayaknya bisa langsung mengaplikasikannya. Gitu. Kalau yang latihan mana tadi? Yang 5 nih. Atau buat apa ya? Apa yang mau buat apa ya? Sanggar lampu kali ya. Iya sih. Ya maksudnya kalau misalnya terarah apa yang mau ada kebayang apa mau dibuat kan lebih ini apa? Instingnya jalan. Ya. Ini ada kelihatan objeknya tangga gitu, jadi lumayan bisa ini. Cuman ya ini bikinnya pakai plugin juga. Kita insya Allah nanti di hari yang keempat kita belajar ini ya. Sedikit Indah mau kasih tahu juga kalau misalnya sebenarnya kan ini plugin itu adalah kelanjutan dari basic nih. Kalau misalnya memang sama sekali belum bisa sebenarnya, Indah tuh saranin
belajar di awal SketchUp tuh yang basic dulu nih, yang kayak gini. Jadi yang dipelajari itu pelajaran arsitektur sebenarnya. Jadi dia lebih mudah karena dia kotak-kotak doang gitu. Kalau tadi kan udah lebih detail ya, udah ke garis, udah bikin bentuk-bentuk yang ikonik. Nah, kalau misalnya yang basic ini dengan objek ini, kita tuh diajari di Busan diajarinnya ini tuh untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, nah bener-bener kayak gitu. Awal banget. Emang jadi, itu karena belum tahu itunya. ini fungsinya untuk apa, gimana mengoperasikannya, terus Iya. itu sebenarnya kalau di basic Paham. pelajarannya seperti itu gitu ya. Dari awal pisan seperti ini. Untuk pluginnya nggak dikasih yang seperti yang banyak ini sih, cuman satu aja yang mana ya, 1001 mana ya? Yang dasar banget yang 1001. Nah ini. Nah cuma ngasih itu doang karena ini sangat membantu untuk penggambaran lebih cepat di arsitektural gitu ya. Jadi dia bisa gambar dinding dengan cepat, gambar jendela dengan cepat, pintu, atap. Nah, itu pakai 1001 Vitro. Nah, itu. Terus objeknya tuh sampai penampilan, misalnya kita bikin furniture. Nah, ini juga akan kasih tahu di mana kita bisa ngambil objek-objek yang seperti ini nih. Nah, ini kan agak susah nih, misalnya kita ngambil mesin cuci gitu kan, atau ngambil apa namanya ini wastafel. Kita punya 3D warehouse nih sebenarnya. Kalau di SketchUp itu ada 3D warehouse, jadi library online yang bisa kita download langsung ke SketchUp kita. Gitu. Jadi kita tinggal mengatur posisi-posisinya aja. Jadi objeknya sudah ada, kita yang penting kita tahu nih midpoint, endpoint, pokoknya mempresisikan itu. Jadi posisi tata menata aja. Gitu. Iya, iya. Tapi ya, kalau kayaknya itu dulu tuh. Ini itu lompat dulu kelas ya. ini. Makanya bukan nggak nyambung, tapi jadi meraba ya. Apa sih yang ditekan apa? Okay. Iya. Sabar ya Bu ya. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita mau bikin kabinet gitu ya, yang terukur, yang sesuai dengan bentuk ruangan gitu kan, itu harus terukur apa sih ukurannya ukurannya teh bisa di-adjust sendiri. Nah, itu belajarnya di sini nih. Jadi kita bikin bila ini papan ini berapa meter ukuran tingginya. Nah, itu belajar di basic gitu. Jadi kita udah tahu dulu kayak gitu. Jadi kan mudah kan kalau iya, kirain yang itu tadi. Wah, nggak tahu kan, asal ambil judul aja kan. Oh, ya udah. Gitu. Nanti dikomunikasikan gimana. Jadi kalau misalnya basic itu ada tiga part sih. Jadi bisa ambil 4 dulu, yang ini yang basic bisa. Nanti kalau misalnya lanjutnya lagi kita udah lebih menyusun satu ruang gitu. Jadi biasanya kalau misalnya di Busan Studio anak-anak mahasiswa tuh ngambilnya ini langsung yang 8 kali pertemuan supaya dia bisa ngambil kan biasanya mereka interior ya. Jadi apartemen tuh udah beres lah gitu. Mendekor apartemen gitu. Yeah. Kayak gitu. Dan kalau di part ketiga juga ada sih, dia lebih ke yang kontur. Jadi kita jelasin tentang sandbox, jadi bikin kalau yang melengkung seperti apa gitu. Jadi di basic juga ada sih, cuman kapan dibuka kelas yang ini? Kalau kelas ini jarang buka kelas karena peminatnya nggak terlalu banyak yang ini sih, jadi paling privat. Jadi kalau privat sih ya bebas aja, kapan aja siapa yang mau bisa. Tinggal ngatur waktunya sama trainernya. Oke. Ya udah, habis gitu lebaran deh. Kayak gitu deh. So hari ini sampai di sini dulu ya. Latihannya, insya Allah nanti kita lanjut lagi di hari Sabtu atau sesuai ya, insya Allah Sabtu sih. Cuman ya enaknya kan saya latihan ulang dulu yang tadi biar nyambung. Kalau misalnya Sabtu pagi bisanya. Enaknya pagi masih fresh, tapi ya itu ini kok besok kita kejar nggak untuk latih ulang yang tadi gitu kan. Karena yang kemarin aja 1,5 hari ngulang-ngulang karena nggak dapat itunya kan. Ya karena sambilan kerjain yang lain kan. Gitu aja. Siap. Ya mudah-mudahan aja segera. Bisa lah ya, ini sering Amin. Juga. Amin. Okay. Karena dasarnya nggak ada langsung lompat kelas, jadi gimana? Mau pencet apa juga lupa. Oke, nggak apa-apa. Ya, makasih banyak. Kalau kita hari ini kita tutup dulu, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Disampaikan bisa diterima dengan baik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, end meeting ya.